Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua tahu dan faham bahwa neraka adalah seburuk-buruknya tempat di akhirat nanti. Saking buruknya membuat semua orang tidak ingin berada di dalamnya. Tetapi uniknya, banyak di antara kita yang sembrono melakukan perbuatan yang justru mendekatkan dirinya kepada api neraka. Panasnya api neraka tidak dapat dibandingkan dengan api yang sering kita temui di dunia. Perbandingan panas api neraka adalah 70 kali panas api di dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Narukum hadhihi ma yuqadu banu adama juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam." Api yang dinyalakan oleh Ibnu Adam adalah satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api jahannam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat-sahabat rahimakumullah, perihnya siksaan di neraka membuat siapapun ketakutan. Bahkan tidak sedikit juga yang selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena takut yang sangat luar biasa. Namun, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di balik itu semua ada juga golongan-golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka, yakni diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum biman tahrumu alaihi an-nar?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu hayyinin layyinin qaribin sahlin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah berkata, "Maukah kamu aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka baginya?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah." Beliau Rasulullah menjawab, "Haram tersentuh api neraka bagi orang yang mempunyai sifat hayyin, layyin, qaribin dan juga sahlin." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bahas satu persatu maksud sifat yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Yang pertama yaitu sifat hayyin. Sifat hayyin adalah sifat orang yang tidak suka memaki dan tidak mudah melaknat. Mereka juga tidak mudah marah dan jiwanya selalu teduh, baik secara lahir maupun batin. Selain tidak mudah marah, orang hayyin juga penuh pertimbangan. Golongan hayyin punya sifat tenang dan berwibawa. Selain tidak labil, juga tidak mudah tersulut emosinya. Hal ini tentunya disebabkan oleh kedalaman ilmu agamanya. Sifat lain dari hayyin diantaranya tidak gerasa-gerusu. Maksudnya tidak mudah menyimpulkan berita yang sampai kepada dirinya dan sulit untuk menerima berita buruk atau tidak mudah percaya akan fitnah. Kelak orang yang memiliki sifat seperti ini, jasadnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang kedua yaitu sifat layyin. Golongan kedua yang diharamkan disentuh api neraka adalah golongan yang mempunyai sifat layyin. Sifat layyin adalah sifat orang yang selalu menginginkan kebaikan antara sesama umat manusia. Adapun sifat golongan layyin adalah selalu lembut dan santun, baik dalam berbuat maupun dalam bertutur kata. Manusia yang termasuk golongan layyin pastinya tidak kasar dan tidak semaunya sendiri. Segalanya akan tertata dengan baik. Selain itu, ciri khas dari layyin adalah tidak suka memaksakan pendapatnya sendiri kepada orang lain. Yang ketiga yaitu sifat qaribin.
Maksud dari sifat qaribin di sini adalah mempunyai pengertian yang sama seperti bahasa Indonesia, yaitu orang yang akrab, ramah diajak bicara, dan punya pribadi yang menyenangkan bagi semua orang. Golongan manusia karib senantiasa menebar senyum jika bertemu dengan orang lain. Sisi baiknya juga tidak lupa selalu memberi salam. Sangat mudah diajak berteman dan suka menyambung tali silaturahmi serta ukhuwah sesama umat muslim. Orang yang senantiasa ramah dan menebar senyum, inilah yang mengharamkan api neraka untuk menyentuh jasadnya. Yang terakhir yaitu sifat sahlin. Yang dimaksud dengan sifat sahlin yaitu sifat orang yang tidak suka mempersulit sesuatu, suka menolong dan selalu punya solusi di setiap permasalahan yang dihadapi. Tipe orang seperti ini sangat cocok untuk dijadikan teladan dalam negara, sebab suka bekerja untuk melayani masyarakat. Orang sahal juga termasuk orang yang baik hati. Dia selalu memudahkan urusan setiap muslim dengan cara yang benar, bahkan tidak pernah mempersulit urusan orang lain. Karena tidak suka berbelit-belit, maka tidak membuat orang lain menghindar ketika bertemu dengannya. Keempat golongan manusia yang diharamkan disentuh api neraka di atas bisa dijadikan contoh bahwa rahmat Allah sangat besar, sehingga orang-orang dengan sifat tersebut memungkinkan bisa terhindar dari api neraka. Wallahu a'lam bissawab.